Aku Cerika belajar tema. Kali ini kita belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Hal ini disebabkan salah satunya karena harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Nah, untuk mengatasi masalah ekonomi, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti berikut. Yang pertama, kebijakan Uang Republik Indonesia. Uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nica dan digantikan dengan menggunakan ori sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Pada 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Yang kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi 2 yang membahas permasalahan ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenagakerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Yang ketiga, pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu, Surahman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugas Bank Tabungan Pos adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang keempat, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang kelima, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Untuk meningkatkan produksi pangan, Kasimo menyarankan yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang terakhir, melakukan transmigrasi. Lalu rencana yang keenam yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE ini, diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa
like, share, and subscribe.